Syafi'i Ma'arif, kemudian almarhum, kemudian ada Profesor Amin Abdullah dan seterusnya. Jadi gini, kami sudah 20 tahun mempunyai namanya Desa Kebangsaan dan pesan tren budaya. Sebelumnya saya ingin mengaturkan, ini ada buku yang saya tulis mengenai status bibi. Ya, ini saya aturkan dulu. Nanti difoto, nanti punya seremoninya nanti. Ya. Dan kebetulan kita kasih jabatan apa ya? Tuan Guru Taufik Razin ini karena dari sana itu kembali ke kampung karena di Kota Gede. Dan saya bersyukur karena dengan energi baru, terutama karom beliau ini karena tambah muda ini, Pak. Kemarin sudah guyuk-guyuk, tapi begitu ada Koseta dan kemudian ada yang lain-lain itu, kenapa tiba-tiba menjadi muda itu saya juga lagi mempelajari dengan seksama ini. Iya, nanti kalau dengan pengen agak muda ya coba ada Bu Yani, ada Bu Mai dan sebagainya. Ini tokoh-tokoh yang masing-masing punya keunikan dan mereka pasti punya portofolio yang cukup bagus, terutama dalam konteks sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tadi saya sebenarnya mau mengelaborasi itu, tapi relevan apa tidak nggak penting. Nah, kita melihat potensi sangat dahsyat, sangat amat dahsyat. Jadi Jogja ini atau Jawa ini punya pakem bayatan, punya konsep gotong royong yang simbolik. Jadi bukan sebuah rekayasa sosial, tetapi betul-betul mendarah daging dalam kehidupan. Nah, maka begitu dipancing oleh kawan-kawan ini kan orang NTB sebenarnya, tapi kenapa tiba-tiba kita semua itu Aceh itu yang sebelah sini itu Bril ini Aceh ini, jadi aneh-aneh gitu. Tetapi kita menerima takdir sebagai kaum ansor gitu dibanding muhajirin yang datang nggak tahu mau menindas atau mau menindas kayaknya atau cari makan atau apalah namanya, ini bahasa ekstrim ya. Nah, mungkin ya yang perlu kita komunikasikan Pak, dengan teman-teman yang di BPIP. Saya kebetulan tahu sudah siapa ketua yang paling lama itu punya tebel itu ya, junior saya itu Pak. Jadi kalau Cak Nun itu mengatakan itulah, nggak bisa kita bahas ya, nggak kemana-mana. Tapi poin pentingnya begini, ini Bu Mai ini punya satu kawasan itu disebutkan oleh TB Taufik Razin ini, sebuah tempat yang perlu disinergikan, dikolaborasikan dan digotong royongkan dengan konsep pentahelix. Tentu dengan pentahelix itu semua akan menjadi bersama, karena apa? Di dalam pentahelix itu end usernya adalah masyarakat yang memang butuh ditegur sapai oleh pemilik regulasi maupun pemilik budget, yaitu pemerintah. Yang kedua, ini juga harus disalurkan oleh para pengusaha yang mereka memang mencari keuntungan dimanapun berada. Dan ini potensi pariwisataan ekologi yang luar biasa. Dari tadi kita hanya bicara mengenai konsep berapa juta tahun Rakal ini, toponimnya seperti apa, kemudian dan seterusnya. Jadi kita coba elaborasi dengan bahasa-bahasa yang sangat ilmiah dalam pendekatan biologi dan seterusnya. Tetapi tentu kita butuh visi yang sangat pragmatis. Bagaimana seniman-seniman dari mulai Aceh, NTB dan macam-macam itu sudah bisa makan di sini. Itu loh, konkretnya begitu. Tentu bukan makan dalam arti yang sangat literal, tidak, tapi kreativitas dibangun, ya kan? Kreativitas dikembangkan, kita berkolaborasi dalam konteks bagaimana membangun peradaban itu, peradaban Pancasilais kurang lebih gitu lah.
Nah ini kalau kita diskusi mengenai itu kan nanti akan sangat panjang. Tetapi setidaknya kita tadi sudah mulai melipir-lipir bahwa tahun 71 yang lalu itu seorang dramawan besar bernama Rendra itu pernah bikin tema kaum urakan di Parangtritis dan itu legend betul. Nah ini mencoba kita dengan momentum yang berbeda. Ini mumpung tahun ini atau tahun depan adalah 90 tahun Rendra. Jadi kita bisa menghidupkan tadi kawasan-kawasan simpul-simpul itu tadi dengan satu momentum. Ya, tadi kan usernya adalah masyarakat. Kita bicara ada 5 user kan, 5. Kemudian pemerintah dari mulai kebutuhan RT sampai presiden. And then number 3 akademisi. Di sini akademisinya sangat berkabut loh. Yang ahli biologi kayak apapun, yang ahli macam-macam itu jari kita nggak kurang-kurang. Nomor 4 adalah pengusaha. Dan pengusaha dalam konteks ini yang akan membuka lapangan pekerjaan yang sangat bagus. Saya ingin menyampaikan data statistik simpel saja Pak. Dulu namanya Gunung Kidul itu paling rendah. Sekarang sudah melompati 2 kabupaten. Bantul dan Kulon Progo itu sudah melompati oleh Gunung Kidul dengan membuka kepariwisataan di kawasan Tambang ini. Nah, Bapak hadir di sini tentu bukan kebetulan kan barangkali. Karena nanti seperti apa kan kita nggak tahu, tapi paling tidak gema-gema itu harus dipantulkan, amplify ke BPIP bahwa di salah satu titik di sini itu ada potensi besar untuk menyatukan bangsa dalam konteks perkembangan ekonomi dan seterusnya melalui Kosita yang tadi disebutkan itu. Oke, dan yang terakhir adalah media massa tentu. Ini juga semua adalah konten kreator semua, terutama itu yang Pak Mutu-Mutu itu. Ini hampir semuanya konten kreator. Karena itu barangkali saya hanya ingin menegaskan saja, kalau kita bicara mengenai ideologi, bagaimana ideologi dari sila ke-6 itu supaya tidak terjadi seperti Katmandu lah, supaya tidak seperti apapun. Jadi prahara Agustus itu menjadi persoalan yang sangat penting. Nanti kita bisa diskusi mengenai bagaimana Pulau Jalur Langkah. Saya pribadi sudah diskusi panjang dengan hampir semua tokoh termasuk dengan Kofifa segala macam tentang hari macam-macam itu kalau bisa begitu. Jadi apakah BPIP itu colongan, apakah ini dan sebagainya, mestinya itu menjadi satu persoalan yang sangat serius yang harus kita bincangkan. Tentu kalau perut sudah kenyang karena stomach cannot wait gitu kan. Itu pasti rasa-rasanya Gen Z dan segala macam pasti akan berpikir bagaimana teori kebangsaan itu bisa diaplikasikan dengan serius dan dengan gotong royong yang luar biasa. Saya kira itu aja. Nanti kita bisa diskusi segala macam Pak. Itu banyak yang perlu kita bahas dan nggak bisa potongan-potongan kalau kita bicara apa. Satu dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sedikit tambahkan. Pertama, tadi kalau kita kembali harusnya ada di samping ini sebenarnya ada proyek dari BRIC dan ini berbeda. Proyek dari BRIC. Sebut dari BRIC. Jadi di sini ada namanya Barong Teknopark. Itu kerjasama dengan Indonesia membangun untuk alternatif energi. Dan kemudian ada jam matahari. Jam matahari. Simbolik. Tadinya kita menggunakan bagaimana, tapi sekarang itu tidak mau. Mungkin tidak esensial apa.